Oke, aman. Oke, thank you teman-teman yang udah join. Lumayan rame malam ini, kayaknya lagi nggak banyak yang kerja nih, biasanya jam segini agak sepi. Thank you yang udah join, salam kenal kalau yang baru pertama kali ikut seminar kita. Dan tapi ini kebanyakan orang-orang yang udah sering join ya. Tapi kalau untuk yang baru banget join, welcome di DFG. DFG sendiri dulu diinisiasi 5 orang mantannya karyawan Jagon Hosting, salah satunya Bapak Galih, saya dan beberapa teman, karena kita pengen belajar DevOps bareng, tapi berujung rame di Twitter, banyak yang pengen join, ya udahlah dibikin grupnya. Terus kita bikinlah acara seminar mingguan, kemudian workshop, online demo, atau kayak kemarin ada meet up di Jogja. Goals utamanya kita belajar DevOps bareng-bareng. Salah satunya kalau yang seminar mingguan ini adalah nama seriesnya Roadmap Belajar DevOps ya. Jadi dari nol, dari mulai belajar Linux, network, sampai sekarang kita belajar CI/CD gitu. Ekspektasinya sih nanti kita belajar sampai advance ya, sampai ke Kubernetes, sampai ke security di sisi infrastruktur dan lain-lain. Alhamdulillah speakernya udah dapat semua, tinggal mereka dikonfirmasi ulang mau ngisi apa enggak. Jadi ekspektasinya bisa tiap minggu, atau kalau kayak lagi sibuk banget kayak kemarin ya Pak Gale ya, kita skip yang minggu lalu karena ini semua speakernya memang masih pada sama-sama kerja semua, jadi ya kadang keskip lah teman-teman. Tapi ekspektasinya setiap 1 minggu atau 2 minggu akan ada event, baik itu online ataupun offline kayak gitu. Nah, untuk topik hari ini topiknya tentang CI/CD, karena kemarin sempat kita bahas di event sama Jagon Hosting, cuman kayaknya waktunya terlalu singkat ya, nggak sampai 40 menit. Itu pun udah include tanya jawab kan ya, jadi terlalu singkat. Nah, ini kita coba lebih panjang lah di sesi ini. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung aja ditaruh di chat atau di Q&A. Ada, coba ya Q&A. Tes, oh bisa. Nah, gitu. Dari aku mungkin itu aja. Ini monggo dilanjutkan Bapak Galih. Oke, thank you Mas Khalid. Halo semuanya, happy weekend besok buat yang libur, dan happy weekend juga besok yang masih bekerja. Saya besok bekerja begitu. Beda ya, levelnya kalau senior tuh nggak ada jam istirahatnya kayak Pak. Ya, kontrak hidup kita 24 jam. Oke, seperti yang dimention Mas L, Mas Khalid, aku lebih biasa Mas Khalid ya. Tahu apa kan ya? Seperti yang dimention Mas Khalid tadi, kita hari ini bakal belajar terkait CI/CD. Saya kasih judulnya Getting Started with CI/CD, Foundation of Modern Software Development. Biar agak naik kelas lah kita. Sebelum kita mulai, saya bakal perkenalin dulu, nama saya Galih, panjangnya Galih Laksono Hamdibowo. Saat ini saya bekerja di Stockbit sebagai Senior DevOps Engineer. Actually saya nggak terlalu suka dipanggil DevOps, karena saya penganut mazhab DevOps bukan jabatan. Saya lebih suka dipanggil infra, SRE, apalah. Betul ya, saya mulai karir di Jagon Hosting sama seperti Mas Khalid juga sebagai CS, lalu belajar sysadmin, belajar jadi DevOps. Pada saat itu DevOps awal-awal ngetren ya, kita masih pakai. Yang pertama masuk seingat saya Ansible. Ansible-nya langsung ke bare metal server, itu cukup menarik dulu. Instalasi panel dan kawan-kawannya. Terus balik lagi ke technical support, masuk ke area yang lebih dalam lagi untuk membantu pelanggan. Lalu akhirnya saya move ke Smart Seller, salah satu subsidiarinya Bukalapak, yang saat ini juga kayaknya udah sunset sepertinya, seingat saya. Ya, dengan gonjang-ganjing startup di Indonesia. But anyway, saat ini saya di Stockbit.com sebagai Senior DevOps Engineer. Saat ini saya juga bertanggung jawab terhadap tim, kami ada tim namanya tim Product Infra gitu, jadi tim infrastruktur yang kalau di Google SRE, di Google SRE itu ada metodologi namanya Embed Engineer, Embed SRE. Jadi SRE yang ditempel ke product development. Nah, saya bertanggung jawab terhadap tim tersebut. Akhirnya bertanggung jawab juga seluruh infrastruktur Stockbit. Buat yang belum tahu, Stockbit itu adalah salah satu, saya bisa bilang startup sih,
startup sekuritas di Indonesia yang cukup gede. Mungkin yang suka nonton podcast Close the Door-nya Deddy Corbuzier, nah di situ ada logo kami, Stockbit. Jadi keseharian saya seperti itu, keseharian saya maintain infrastruktur dengan traffic yang cukup gede. Akhirnya muncul challenge ya, kalau kita ngomong infrastruktur yang trafficnya gede, kita nggak toleran sama downtime. Bayangin kalau kita siang-siang deploy terus ada down, akhirnya impact-nya kan orang nggak bisa trading jual beli saham, jadi sangat sangat sensitif dengan proses deployment. And that's why akhirnya saya juga memilih materi ini ketika disodorkan sama Mas Khalid. Materinya apa nih? Siapa yang mau? Saya memilih CI/CD karena menurut saya ini cukup penting ya untuk kita ketahui sebagai calon-calon DevOps mungkin yang baru belajar DevOps dan calon-calon senior DevOps untuk yang sedang men-upgrade skill-nya. Karena dengan CI/CD kita bisa membantu prosesnya, kita membuat hidup lebih tenang, membuat deploy lebih pede. Ya nanti kita bakal belajar dan saya bakal share beberapa insight yang juga pengalaman yang hopefully bisa ngebantu teman-teman dalam proses belajar CI/CD ini. Hari ini kita punya 3 learning objective, cukup simple. Kita bakal belajar apa itu CI/CD, jadi kita bakal belajar fundamentalnya dulu, kenapa, terus contohnya apa, bagaimana kita makainya. Setelah itu kita bakal belajar bagaimana CI/CD ini bakal ngimpact ke proses deployment, yang akhirnya ngimpact ke kerjaan kita sehari-hari, yang akhirnya lagi ngimpact ke proses SDLC atau Software Development Lifecycle di perusahaan kita ya. Setelah itu kita bakal coba belajar sedikit tentang gimana bikin CI/CD dan CI/CD ini bisa kita apain sih sebenarnya, kita bisa bikin apa sih dengan materi yang sama komponen-komponen yang ada CI/CD. But anyway, kita hari ini CI/CD-nya bakal pakai tool spesifik yang saya cukup pakai tiap hari, yaitu GitLab CI/CD, GitCI biasanya. Nggak pakai GitHub Action, nggak pakai Bitbucket pipeline. Jadi kita bakal fokus ke Git. Oke. Pertama kita bakal mulai untuk fundamentalnya CI/CD sendiri. Mungkin teman-teman udah banyak lihat lah ya, garis unlimited ini, mulai dari plan, code, build, test, monitor, dan seterusnya. Itu sering banget kita lihat kalau orang bilang DevOps, kalau search DevOps aja pasti bakal muncul yang kurang lebih kayak gini. Tapi hari ini kita bakal mention spesifik ke CI/CD. Lalu apa itu sebenarnya CI/CD setelah saya ngobrol panjang lebar tadi? Kalau pengertian bosennya, kalau saya selalu bilang boring definition, CI/CD. CI itu adalah continuous integration, yaitu proses otomasi dalam build dan pengujian code, testing code. Setiap kali ada perubahan, setiap ada commit, push, dan kawan-kawannya, untuk memastikan kualitas code sebelum di-deploy. Lalu untuk CD sendiri, yang saya bawa tulis ini adalah continuous deployment, yaitu proses otomasi dalam pengiriman kode ke environment production atau ke environment testing, UIT, staging, development, setelah lulus pengujian yang diproses di CI tadi. Tujuannya sebenarnya untuk meminimalkan waktu downtime akhirnya. Tapi untuk simpelnya, CI ini bayangkan kita sebelumnya yang nggak mengenal CI/CD, yang kita masih di zaman-zaman bahula, yang kita masih code di aplikasi kita, di laptop kita, habis itu kita zip, terus kita FTP ke server mungkin, lalu kita ekstrak, kita run, terus kita restart web servernya. Zaman dulu seperti itu. CI ini adalah proses sebelum kita klik deploy atau sebelum kita proses melakukan upload ke server. Di dalamnya ada apa? Banyak, tergantung organisasinya. Bisa jadi di situ ada kebutuhan untuk testing, maka CI itu juga termasuk dalam proses testing. Lalu kalau di situ juga ada vulnerability scanning, maka itu masuk ke CI. Gampangnya gitu. CI itu semua yang dilakukan di sebuah SDLC sebelum proses deploy terjadi. After deploy itulah yang namanya CD. Lalu saya juga aware sih, ada beberapa yang mention, ini CD itu deployment, ada yang bilang CD itu delivery. Sebenarnya perbedaannya apa sih? Secara konsep sama, secara fungsi sama, secara code sama aja. Tools juga bisa jadi sama. Yang menjadi perbedaan adalah behavior-nya. Dan juga kapan kita pakai metodologi delivery, kapan kita pakai yang deployment.
Kalau perbedaan signifikan ini saya bagi ke beberapa part ya. Kalau proses release ke production itu manual, yaitu butuh approval dari manager, dari product manager dan kawan-kawannya, maka biasanya mereka bakal pakai on delivery. Kalau untuk deployment itu yang otomatis. Kalau sudah selesai testing maka otomatis di deploy. Akhirnya impact ke proses ini tadi, akhirnya impact ke kecepatan kita sebagai engineer release feature-nya ke user kita. Kalau delivery otomatis dia lebih cepat daripada yang non pakai CI/CD ya, cepat tapi terkontrol karena kita bisa kontrol kapan ini dirilis ke semua user. Lalu continuous deployment itu secepat mungkin, lebih cepat lagi tanpa delay, pokoknya testing selesai deploy, testing selesai deploy. Tapi akhirnya kita bakal bingung kapan kita pakai term delivery, kapan kita pakai term deployment. Sebenarnya nggak ada ukuran pastinya. Semuanya tergantung kebutuhan organisasi. Tapi ketika kita mau punya kontrol lebih terhadap proses deploy-nya, maka kita pakai term delivery. Kalau kita mau kontrolnya kita otomatisin lah semuanya, kita pakai term yang deployment. Akhirnya resiko human error-nya di delivery itu lebih kecil daripada yang deployment. Salah satu tools yang bisa kita pakai sama-sama Argo CD, cuma di job itu nanti kita bisa set apakah job ini di deploy manual, butuh approval, atau otomatis. Nah, setelah deployment di CD-nya, kita bisa pakai Argo CD, salah satu contohnya yang dia bisa langsung synchronize repo-nya dan juga kondisi asli di environment, katakanlah di Kube. Gitu. Dia bisa sync otomatis. Kalau deployment kita bisa pakai metode deployment, strategi deployment seperti Canary yang disupport sama itu namanya Argo CD Rollout. Jadi di situ kita bisa set katakanlah deploy pertama itu cuma diakses sama 2% user. Setelah itu dievaluate secara 10 menit. Kalau error rate-nya kecil, maka dinaikin ke 10, dievaluate lagi, dan berikutnya sampai 100% rilis ke semua user, bisa mengakses feature kita, itu disupport sama Argo CD Rollout, dan kita menggunakan term namanya deployment. Jadi nggak perlu bingung ya, antara delivery sama deployment. Functionality-nya sama, tools-nya kurang lebih mirip, perbedaannya hanya di kontrolnya aja. Nah, akhirnya kita dengan adanya perbedaan tadi, kita bisa punya term, yaitu kalau kita deploy, nggak berarti kita rilis. Bisa jadi kita deploy di tengah hari, tapi kita nggak mau semua user ngakses. Dan kita baru nyalain toggle-nya, kita bisa nyalain fitur tersebut di akhir hari, di setelah maghrib gitu kata. Jadi kita akan membedakan deploy sama rilis. Itulah kenapa tadi saya kasih perbedaan antara delivery sama deployment. Lalu akhirnya kenapa kok CI/CD itu important? Kenapa itu penting di proses SDLC tahun-tahun sekarang? Itu karena semuanya sekarang itu butuh cepat. Kita semua ngerti term namanya agile, terus term-term apalah itu untuk proses deployment suatu fitur. Targetnya sebenarnya satu. Kalau kita mau rilis secepat mungkin, kalau kita mau rollback secepat mungkin juga. Kalau kita mau develop, kita secepat mungkin dapat feedback. Sesuai kita perlu yang namanya CI/CD ini untuk melakukan otomasi pada semua proses itu. Karena secara komponen, CI/CD juga mendukung integrasi sama beberapa third party, katakanlah. Di proses CI kita bisa tambahin Sonar Cloud untuk melakukan scanning terhadap code kita. Kita bisa otomatis tuh dipasang itu. Kalau itu nggak lolos, katakanlah kita mau set, kita nggak mau ada vulnerability yang masuk ke production. Di CI proses, kita bisa tambahin tuh scanning apa library apa aja yang mendeteksi CVE untuk vulnerability. Kalau ada CVE yang high or critical, kita bisa block, jadi nggak bisa kita rilis. Tujuannya akhirnya apa? Tujuan kita adalah improve code quality yang bakal masuk ke production. Jadi bug-bug vulnerability itu sebisa mungkin kita tangkap di proses CI sebelum kita deploy ke production level. Dengan semua hal itu, otomatis target kita juga nge-enhance DevOps culture ya. Kalau kita ngomong DevOps culture, bakal kita ngomongin semua yang di-automate, testing di-automate, scanning di-automate,
deployment di automate, lalu apalagi notification ke PM, apapun di automate, kita kita bisa ngecapai itu semua dengan build pipeline CI/CD yang baik. Akhirnya, dengan semua yang di automate, semua punya standarnya masing-masing, standar terpenuhi, kita bisa set kapan kita boleh deploy, kapan nggak boleh deploy. Tujuan akhirnya ya kolaborasinya lebih baik antara QA, front end, back end. Kita bisa gabungin kebutuhan mereka dalam satu proses CI/CD. Nanti kan saya jelaskan contohnya ya, gimana kita ngegabungin kebutuhan dari QA, back end, dan mungkin security dalam proses deployment train kita, deployment pipeline kita. Kalau ngomongin CI/CD, saya sering banget juga dapat pertanyaan. Kalau kita mau implement CI/CD tools, apa sih sebenarnya yang mau kita pakai? Seperti meme-meme di luaran, bilangnya it depends, tergantung sama kebutuhan organisasi. Tapi kalau teman-teman butuh referensi, yang paling mudah kita bisa lihat di landscape-nya CNCF. Saya buka CNCF. Nah, di landscape-nya CNCF itu ada satu section yang namanya continuous integration and delivery. Jadi teman-teman kalau butuh gambaran atau butuh inspirasi atau butuh referensi gitulah ya, referensi tools apa aja yang mau dipakai atau mau diintegrasi atau mau explore, bisa buka landscape.cncf.io. Saya paste di sini. Nah, itu ya. Biasanya kita bisa lihat di sini ada Argo CD, ada Flux, lalu untuk load testingnya ada K6, atau mungkin kalau kita mau Terraform ada Terramate, atau untuk ke testing ya manifest QB ada yang namanya TestCube, feature flag ada yang namanya Unleash dan kawan-kawannya. Jadi teman-teman bisa lihat juga di sini kalau butuh referensi tools apa aja. Selain ini apakah ada? Ada. Cuma saya selalu bawa CNCF ini karena yang masuk landscape CNCF ini udah pasti secara community support itu dia jauh lebih bagus daripada yang di luar CNCF landscape ini. Oke, sekarang kita udah tahu sebenarnya. Kita udah tahu CI/CD definisi apa, kenapa kok kita penting pakai CI/CD, lalu kenapa kok CI/CD itu bisa ngebantu kita sebagai product engineer, back end, dan kawan-kawannya mencapai target ini tadi, 4 target tadi. Tapi pada akhirnya apa sih sebenarnya untuk simpelnya? Kita cuma mau meme ini nggak terjadi di kita gitu. Sering banget dulu sebelum ada CI/CD deploy gagal, terus engineer yang ngerjain ditanya, kok gagal? Di mesinku aman kok. Itu sering banget terjadi. Dengan CI/CD kita bisa nge-centralize proses pre-deployment CI, after deployment CD di satu code yang standarnya bisa kita jaga, lalu environment build-nya juga bisa kita kontrol, nggak di-boot di laptop masing-masing, nggak di-scan di laptop masing-masing, nggak di apalagi ya, nggak di-fix, nggak di-testing di laptop masing-masing. Jadi meme ini biar nggak kejadian lagi di production. Lalu kita bakal masuk ke phase yang kedua. Gimana CI/CD itu bisa nge-impact ke kita sebagai developer, atau mungkin teman-teman yang di sini bekerja sebagai DevOps engineer, bagaimana CI/CD itu nge-impact ke dalam pekerjaan kita dan gimana ke dalam alur kerja kita, atau yang saya sebut tadi SDLC. Pertama dengan kita harus tahu dulu, CI/CD itu bukan hanya tools ya. Kita jangan nge-treat Argo CD atau mungkin GitLab itu sebagai tools saja. Kita juga harus nge-treat dia sebagai workflow enabler yang membantu kita untuk mencapai proses deployment yang lebih bagus. Dengan apa? Yang pertama dengan kita, ini ada beberapa contoh yang lebih banyak, tapi saya bakal mention yang penting-penting aja. Yang pertama dia dengan mencapai automating repetitive task. Jadi task-task seperti scanning, unit testing, lalu mungkin ada yang code smelling, itu
sebenarnya kan task yang repetitif yang biasa kalau sebelumnya nggak ada CI/CD kita lakuin di lokal. Sebelum push kita scan dulu, sebelum deploy kita scan dulu. Itu boring, repetitive task itu boring. Jadi daripada kita ngerjain, ya kenapa nggak code aja gitu. That's why ada CI/CD. That's why kita nulis CI/CD untuk ngebantu automate task-task yang repetitif. Lalu akhirnya kita juga bisa mendapatkan feedback yang lebih baik ketika kita push ke repo, kita langsung dapat feedback, code ini gagal loh unit testingnya, code ini ada vulnerability terbaru ya. Atau bahkan kalau yang sekarang lagi kami coba, kita integrate CI/CD-nya dengan, saya agak lupa, AI punya Google Cloud ya kalau nggak salah ya. Jadi ketika MR, ada OpenMR, CI/CD kita juga bakal nge-scan dan lalu konteksnya kita taruh ke, saya agak lupa namanya apa, ke sebuah AI ini, dan AI ini bakal ngasih rekomendasi ke kita gitu, functionmu nggak standar tuh sama code-code yang lain, naming functionmu nggak standar, variabelmu kurang ini gini. Jadi kita bisa dapat feedback. Jadi nggak cuma dari manusia, tapi juga di MR-nya itu harus ada komen dari AI. Nggak boleh ini, gini, nggak sesuai sama standar. Kita bisa capai gitu dengan script CI/CD. Akhirnya dengan semua itu repetitive task yang di-automate, feedback yang cepat didapat, goals-nya juga akhirnya sama. Kita mau ketika kita pencet deploy production itu aman, kita ngerasa aman, kita nggak worry lagi, kita udah yakin kok code-nya udah dites, unit testing selesai, functionality testing selesai, integration testing selesai, scan udah aman. Akhirnya kita ngeklik deploy production itu udah nggak keringat dingin kayak dulu. Dulu tuh kalau saya masih ingat ketika kita harus deploy manual ke bare metal server dan kita harus spend berjam-jam itu untuk setup dan kawan-kawan untuk siapin ini si server ini untuk bisa diakses sama publik. Lalu setelah di automate itu ya kita dengan PD-nya kita bisa tinggal klik deploy selesai, tinggal nunggu hasilnya. Feel itu yang sebenarnya kita ingin dapatkan dengan nge-enable CI/CD tools yang proper dalam workflow kerja kita. Ini salah satu contoh proses dari developer nge-push code ke repository, seperti yang dari kiri gitu ya. Developer dia create branch baru, lalu dia push changes-nya ke situ, otomatis di dalam push tersebut, di dalam commit tersebut, kita bakal set CI script untuk melakukan automated testing, unit testing, code scanning, dan build. Kalau yang aplikasinya butuh di build, mungkin kalau pakai Golang perlu di build as binary, habis itu binary-nya dilakukan testing di situ, unit testing, setelah unit testing selesai dibuat jadi Docker Docker container, habis itu di scan container scan. Flow-nya kurang lebih seperti itu. Setelah jadi MR, yang atas ini MR ya, yang atas. Setelah jadi MR, semua selesai, kita udah dapat MR ini ready, scanning selesai, unit testing pas, semua aman, di approve, kita merge, kita bisa rilis, lalu deploy ke production. Kurang lebih flow-nya kayak gitu kalau kita udah implement CI/CD yang sebenarnya ini cukup simple ya. Nanti kita coba simulate bikin yang seperti ini. Lalu apakah ada best practice-nya CI/CD itu? Jawabannya sebenarnya iya dan enggak. Karena best practice itu sebenarnya enggak ada di dalam, ini pengalaman menurut saya ya, best practice itu enggak ada. Karena semua perusahaan punya mekanisme sendiri dalam proses development. That's why salah satu advice yang selalu saya kasih ketika gimana sih cara kita bikin CI/CD yang proper, kita mimik itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, tahu. Kita mimik bagaimana organisasi kita bekerja. Apakah di situ ada QA? Apakah QA membutuhkan kita untuk selalu run automated testing sebelum proses deployment? Ya, ATM. Ya, ATM. Kita betul ATM. Kita mengikuti bagaimana sebuah organisasi yang kita
jadi pekerja di situ berkomunikasi. Apakah front end dan back end harus deploy bareng, otomatis CI/CD-nya berbeda dengan front end yang bisa deploy sendiri, back end bisa deploy sendiri. Atau apakah kita ada security yang cukup ketat yang mengharuskan kita benar-benar zero vulnerability sebelum di deploy, otomatis CI/CD-nya juga harus se-strict itu. Jadi best practice itu enggak selalu harus diikuti, cuma ada beberapa lah yang bisa kita pakai ya. Yang pertama, commit early, commit often. Jadi setiap push yang ada harus di-scan, harus ada minimal CI yang jalan. Lalu kita juga use share pipeline biar kita nggak capek, katakanlah bayangkan kita punya ratusan repo. Stockbit sekarang aja hampir ada lebih dari 100 repository. Kalau kita nulis CI/CD-nya di masing-masing repository, impact-nya adalah kalau ada kita perlu upgrade image, kita ngupgrade ke 100 repository. Jadi kita biasakan untuk menggunakan share pipeline atau concept dry ya, do not repeat yourself. Kita bisa punya satu repository sendiri yang isinya pipeline CI/CD semua, template. Jadi nanti tinggal di include. Nanti kita coba praktekkan. Lalu juga ada namanya security first approach. Jangan sampai ada deployment sebelum vulnerability dan security scanning yang dibutuhin aman semua, SaaS, DAS, dan kawan-kawan. Lalu juga automate test, jangan sampai testing itu dilakukan setelah deploy, tapi unit test dan integration testing harus dilakukan sebelum deploy. Keep build fast, kenapa kok kita selalu mention kecepatan? Kenapa sih kita harus cepat-cepat deploy? Karena ketika kita bekerja sebagai DevOps, SRE, dan kawan-kawan yang tanggung jawabnya adalah menjaga reliability, proses deployment itu juga berpengaruh terhadap parameter tersebut, parameter reliability. Ya. Karena semakin lama kita build, semakin lama kita proses deploy, ketika something bad happen, semakin lama pula kita nge-roll back-nya. Katakanlah proses deploy-nya 10 menit, lalu ada insiden. Syukur-syukur kalau segera bisa di hotfix di menit itu juga. Tapi kalau ada waktu 10 menit lagi, berarti dia perlu deploy lagi 10 menit, waktunya 10 menit, 20 menit. Berarti kita butuh waktu 30 menit sampai kita bisa recover dari suatu insiden. That's why kita butuh bisa nge-build secara cepat, deployment secara cepat. Lalu kita juga, salah satu best practice yang bisa disarankan adalah always monitor and measure your pipeline. Salah satu parameter yang bisa kita lakuin untuk mengukur ini ada yang namanya Dorametric. Mungkin teman-teman bisa nanti after ini bisa pelajarin apa itu Dorametric. Itu juga salah satu parameter yang bisa kita pakai untuk mengukur keberhasilan implementasi DevOps ya. Implementasi DevOps ya, bukan DevOps engineer-nya. Implementasi DevOps dalam organisasi kita, namanya Dorametric. Di GitLab juga dia nge-provide metrik-metrik yang bisa dipakai. Dan yang paling penting, yang mungkin sudah saya mention tadi adalah always involve the whole team in CI/CD implementation. Nggak cuma tim DevOps doang, nggak punya tim infra doang yang nge-develop CI/CD, tapi semuanya. Mungkin kalau kita lagi nge-develop CI/CD-nya tim back-end, kita harus involve tim back-end-nya, tim principal engineer-nya, engineering manager-nya dalam proses create CI/CD ini dan implementasi CI/CD ini. Karena mau nggak mau, dan akhirnya pun yang melakukan seluruh ritual CI/CD ini adalah ya bukan DevOps, tapi tim back-end, mungkin tim front-end yang juga diimplement, bahkan bisa jadi QA yang lagi develop testing, unit automated testing. That's why kita perlu ajak semuanya kolaborasi, tim back-end untuk rilis ini sebenarnya butuh apa sih? Lalu tim security, kalau ada rilis dari back-end, kita perlu ngapain sih sebenarnya dari security, butuh requirement-nya apa biar kita comply katakanlah sama ISO, mungkin sama audit-audit dari birokrat lain. Dan tim QA bisa jadi punya parameter sendiri, oke, code coverage test, unit testingnya harus 92% atau berapa persen. Kita harus well communicate sama tim-tim tersebut biar kita bisa bikin CI/CD yang yaitu tadi ATM atau memimik cara organisasi kita bekerja. That's itu. Oke, berikutnya setelah kita ngomongin semuanya yang CI/CD,
Saya bakal coba praktekkan bagaimana kita bisa build CI/CD dan mungkin kita bisa coba simulate lah ya proses deployment gitu kayak gimana. Tapi sebelumnya kita kalau ngomongin CI/CD yang GitLab, ada beberapa komponen yang perlu teman-teman tahu, yang perlu saya mention juga. Disclaimer dulu, kalau seandainya teman-teman pakai Bitbucket, pakai GitHub, itu secara function kurang lebih mirip. Cuman mungkin beda nama, beda struktur. Contohnya kalau nggak salah di GitHub itu dia nggak ada stage ya. Jadi kita nggak bisa kategoriin job-jobnya. Mungkin nama-namanya juga berbeda, yang ada yang bilang artifak, ada yang mungkin bilang artifak harusnya artifak. Mungkin ada yang bilang workflow, ada yang bilang pipeline dan kawan-kawannya. Tapi kita bakal ngomongin GitLab. Kalau di GitLab dibagi jadi 3 sebenarnya. Yang pertama adalah global keyword. Jadi keyword kalau di YAML itu yang paling pojok gitu. Yang paling atas secara hierarki indentation-nya itu namanya global keyword. Yang pertama adalah default. Otomatis di default ini kita bisa nge-define default value dari sebuah job ya. Nanti mungkin bakal lebih jelas ketika saya praktekkan. Di situ di default ini ada banyak banget turunannya, parameter sintak turunannya. Bisa jadi variabel dan kawan-kawannya. Lalu kita juga ada yang namanya include. Jadi include ini seperti yang saya main tadi, dia bisa ngambil YAML CI/CD-nya dari project lain ke repo lain yang kita nggak menggunakan code yang sama berulang-ulang ya tadi drive. Lalu berikutnya ada stage. Stage itu adalah cara kita mengkategoriin sebuah job itu namanya stage. Ada stage test atau stage testing, di situ ada proses unit testing, load testing dan kawan-kawannya, itu kita bisa kontrol di situ. Lalu ada workflow. Workflow itu adalah cara kita mengontrol bagaimana pipeline-nya jalan. Jadi kita bisa ngontrol apakah pipeline ini boleh jalan ketika MR atau enggak. Lalu berikutnya ada yang namanya job keyword. Jadi secara hierarki di bawahnya default tadi. Secara hierarki, bukan secara precedent atau priority. Di job ini ada name atau of course yang nggak saya tulis di sini. Lalu ada image, kita bisa nge-define image-nya pakai apa, katakanlah pakai Alpine atau mungkin pakai Golang yang default image-nya atau mungkin Ubuntu, kita bisa define di situ. Lalu stage ini definisiin job ini jalan di mana, di state apakah yang sudah kita define di global keyword tadi. Lalu ada teks ini kalau di GitHub Action saya agak lupa ekuivalennya apa, tapi intinya kalau di GitLab CI itu mendefinisikan di mana job ini bisa jalan atau runnernya lah ya, kita nge-select runnernya di teks ini. Kenapa kok harus ada teks? Bisa jadi ataupun ada yang jadi di Stockbit ya, kita punya deployment untuk mobile, ada backend, otomatis nggak mungkin mobile jalan di image Golang atau di runner yang containerized. Otomatis teks ini antara repo backend dan juga repo mobile itu berbeda karena membutuhkan dua mesin runner yang berbeda. Mobile kayaknya Kube aja cukup, tapi kalau build iOS itu dia biasanya minta mesin yang sama, ARM juga. Maka kita mungkin punya Mac Mini, lalu teksnya kita set. Lalu script itu ya seperti namanya, berisi script yang akan dieksekusi dari sama si runner. Lalu di situ juga ada rules itu adalah list of condition yang evaluate, jadi kita bisa set kalau ada variabel A job ini nggak jalan, kalau ada variabel B job ini jalan, kita bisa set itu di rules. Lalu needs ini seperti cara kita mengatur ordering dari sebuah job. Mungkin kata yang paling simple yang bisa saya present itu. But anyway, nanti kita coba praktekkan ya, biar bisa lebih kelihatan lebih jelas fungsi needs ini sebenarnya apa. Lalu setelah kita ngomongin job keyword, kita juga ada cara kita define input itu gimana. Ada yang namanya CI/CD variable. Sebenarnya nggak cuma 4 ini, ada banyak kalau di GitLab.
Tapi ini yang perlu dipelajarin di awal. Ada job variable, ada default variable, ada project, dan group. Seperti namanya, semuanya ngedefine variabel, yang berbeda adalah lokasi kita ngedefinisiinnya di mana. Dan otomatis secara precedence, secara priority, variabel yang di-define di job bakal nge-override yang ada di default bakal nge-override ke project dan ke group. Gitu secara variabel. But anyway, better saya praktekin secara langsung itu biar kita bisa sama-sama melihat gimana kita penggunaan keyword-keyword yang saya sebutin tadi. Kita coba ini, kita coba bikin pipeline yang seperti ini. Garis, di sini ada deploy. Deploy. Ini bakal bikin deploy. Oh iya, kita ikutin aja nih. Kita bakal coba bikin yang seperti ini. Di situ ada automated testing, ada build, ada test, lalu ada scan mungkin bisa kita kasih nanti, dan gimana cara bikinnya. Kita bakal bikin seperti ini. Yang pertama kita bakal, saya ini salah. Ya, saya antar skill itu. Oke. Di sini saya udah ada repo simple yang isinya adalah Golang script. Ya, intinya Golangnya ini dia ngeprint variabel dengan key where. Kalau dia nggak ada, nggak didefinisiin, kita bakal set exit null. Ini buat kita simulasiin kalau unit testingnya nggak pas, nggak sesuai. Terus gimana kita nge-handle-nya. Saya zoom in. Harusnya udah cukup kelihatan ya, Mas Khalid atau teman-teman. Kelihatan nggak ya? PS-nya? Jelas Pak, sangat jelas. Oke, nice. Oke, code ini mau kita apain? Kalau di lokal kita kan go run main go. Where Mac. Dia cuma sesimpel ini aja sih. Dia ngeprint variabel where. Kita bakal coba. Yang pertama kita definisiin biasanya adalah stage. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, stage itu mendefinisiin part, mengkategoriin jobnya ya. Contoh, kita pertama ada stage namanya pre. Di step pre nanti kita bisa jadi isinya ada testing di sini, atau mungkin kalau yang mau ngambil approach security first, biasanya di depannya sebelum testing kita ada proses code scanning. Mungkin di sini juga bisa kita kasih linter atau linting, bisa jadi juga secret detection gitu. Kita bisa taruh di sini. Setelah itu kita bakal build otomatis ya. Yang namanya build isinya build. Setelah itu kita di testing, ada unit testing. Mungkin sebelum unit testing kita mau ada integration testing, mungkin ada functionality testing dan kawan-kawannya. Lalu setelah itu juga ada, kita bisa tambahkan, saya tambahin ini deh, load test. Lalu ada deploy, setelah itu ada notify. Gampang dibantu AI. Ya, tapi biasanya seperti ini sih, secara struktur ya. Pre, build, test, load test, deploy, notify. Ini build-nya kita definisi build artifact. Nge-build image-nya, ngeran docker build, ngeran npm install mungkin, atau ngeran Golang build dan kawan-kawannya. Kenapa kok dibuat binary dulu? Nanti kita coba simulasiin. Setelah itu kita bisa
Hmm, Oke, jangan gitu. Compile, compile code. Lalu setelah tes ada build, ada docker image, lalu mungkin di situ kita ada container scanning, di situ juga ada scan. Ya, tentunya seperti ini. Yang pertama kita bakal set adalah default variable. Of course. Kita perlu set default variable-nya apa aja. Mungkin contohnya di sini saya ada tes default variable-nya, where tanggal global ya plus first. Kita bakal coba praktekin dulu cara bikin yang simple. Ini lalu ada break. Lalu tadi juga saya mention image, kita bisa set image-nya apa. Pertama kita di sini pakai image Alpin dengan tag latest. Setelah itu saya tadi juga sempat mention text. Nah, teks ini seperti yang saya mention tadi, runner, teman-teman bisa jadi di dalam environment-nya, dalam organisasinya, nggak cuma satu runner, bisa banyak banget runnernya sesuai kebutuhan, seperti yang saya mention tadi, sesuai kebutuhannya. Tapi kalau kita pakai GitLab yang gratis, dia sebenarnya udah nge-define ini sendiri ya. Sama dia punya shared runner yang bisa kita pakai, contohnya ini. Bisa dibuka di repo-nya, setting CI/CD. Di sini kita bisa milih nih runnernya GitLab apa aja. Nah, coba saya pakai yang Linux Small AMD. Setelah itu kita coba ini, compile, text, kolang, apa yang paling satu yang compile deh, kita bikin run. Tapi stage-nya compile, ini kita jalanin run main ketik. Ini simple, kita bikin, ini namanya job ya, ini job, namanya pre, stage-nya di pre, image-nya pakai Alpin, di runner SAS, Linux, bla bla bla, ini tag-nya, lalu dia jalanin script. Simple sekali, terus ada juga run, stage-nya compile, terus dia menggunakan image full length 1241, tag-nya sama, SAS Linux, dan dia jalanin government. Coba kita jalanin ini dulu. Setelah kita push, karena kita nggak ada restriction ya, pipeline tadi jalan di branch apa aja, maka dia bakal langsung jalan. Nah, bisa kita lihat, compile dia baru jalan setelah pre ini selesai. Kenapa? Karena stage tadilah yang mengatur mana yang jalan lebih dulu daripada job yang lain. Kalau kita switch stage-nya, ya yang compile bakalan duluan. Contohnya, jadi output-nya kurang lebih UI-nya seperti ini. Dia bakal itu running pre-stage task. Terus kalau kita lihat yang compile, dia bisa jalanin where global first. Oke, kita coba buktiin variabelnya dia dalam job itu lebih presidennya lebih tinggi daripada yang global variable. Jadi kita bisa nge-override. Di sini kita bisa tambahin variables. Kan. Kalau kita jalanin ini, dia bakal ngeprint variabel yang ini.
Karena nama variabelnya sama dengan yang di default, tapi secara precedence dia lebih tinggi yang di run. Jadi ini bakal nampilin run job. Ya, variabelnya udah bukan global lagi, tapi di run job. Karena presidennya lebih tinggi. Coba kita hapus ini deh. Tadi saya juga mention yang namanya needs. Kita bisa kontrol um, job A harus berhasil sebelum job B jalan. Dalam case ini kita bisa pakai contoh sebagai berikut ya. Job unit test harus selesai sebelum job deploy bisa dilakuin. Kita bikin coba. Yang ini saya hapus dulu. Katakanlah unit test. Terus setelah unit test ada job namanya deploy. Production dia state-nya deploy. Ini kita pakai echo aja dia. Oke. Dia simulasiin. Kita mau si unit test ini harus pas dulu, harus komplit dulu sebelum dia bisa melanjutin ke deploy production. Ingat tadi script saya, kalau where ini nggak ada variabelnya, dia bakal exit satu, berarti gagal. Itu kita simulasiin unit test yang gagal. Kita hapus. Disinilah muncul fungsinya dari yang namanya need tadi. Kita bisa set di sini need unit. Jadi dia bakal nunggu si unit testnya, baru dia bisa deploy. Nah, ini dia gagal ya, karena nggak ada variabel where. Maka job deploy juga dia nggak mau jalan, nggak bisa jalan. Lalu gimana kalau kita mau kalau ada kegagalan di unit test, kita notify. Kita bisa pakai ini juga. Katakanlah, di sini ada yang bisa kita pakai eh, notify pilot. Kita, contohnya ini kalau ada kegagalan deployment, kegagalan unit test, atau skenario testing yang gagal, scanning yang bermasalah, kita bisa definisikan kalau untuk si job ini nge-notify kita. Mungkin bisa dengan post ke Slack dan kawan-kawannya. Kita bisa manfaatin yang namanya need tadi, notify team on Slack. Di sini kita tanggal tambahin kondisi. Kapan si job notify pilot ini, notify pilot ini jalan. Kalau kayak gini, dia bakal ngedetek need-nya dia, unit test ini, ketika on pilot, dia bakal jalan. Maka kita bikin lagi kalau on sukses deh.
Nah, di sini kita udah mulai kelihatan ya bentuk stage-nya itu kalau ada banyak stage seperti apa. Nah, ini jadi kalau unit testingnya gagal, maka deploy production-nya di skip karena deploy production butuh unit testnya komplit dulu. Jadi dia bakal skip deploy production, lalu dia bakal nge-run notify valid. Kenapa? Karena tadi kita set kondisi si job notify valid ketika gagal unit testingnya baru dijalan. Nah, kayak gini. Unit testnya valid nih, notify valid. Unit testnya valid, notify-nya jalan, tapi deploy-nya kita skip. Cara-caranya seperti itu. Bisa ada cara lain? Ada. Kita bisa pakai manfaatnya yang namanya rules. Lalu gimana kalau kita mau implement dry tadi? Kita punya satu set structure GitLab pipeline yang siap dipakai untuk multiple pipeline. Ada yang namanya include. Katakanlah saya mau stage-nya ini di tempat yang terpisah. Contohnya ini repo line, pages, ya. Di dalamnya cuma ngedefinisi stage-nya aja. Itu bisa juga. Terus gimana cara kita nge-include ke project kita atau mungkin narik si stage ini ke repo kita dengan cara include. Nah, saya ini udah di define ya, jadi namanya include lokal. Ini bisa lokal, ada banyak parameternya yang bisa kita pakai. Selain lokal, ada yang cross project, bahkan kita bisa definisiin mau ke branch mana. Ini kalau saya contohnya di lokal ya. Jadi udah stage nggak perlu kita taruh gitu. Terus kita mau bedain lagi nih unit test. Kita bisa tetap manfaatin si include tadi. Kita masuk sini, kita taruh di sini. Lalu kita include kayak import gitu ya jadinya. Test. Terus gimana kalau seandainya saya butuh parameter yang lain nih untuk unit testingnya? Kita bisa manfaatin yang namanya extend sebenarnya. Contohnya kita mau spesifik unit test untuk workshop, unit test workshop namanya. Lalu state-nya test, kita bisa manfaatin yang namanya extend. Extend ini nanti dia bakal manggil si unit test ini, nama jobnya unit test, karena kita extend namanya unit test. Tapi kita bisa rubah nih di sini, katakanlah di sini kita tambahin variabel nih. Kita coba ya. Ups, ini. Nah, ini kita bisa jalan normal dengan input tadi. Kenapa kok kayak gini? Karena semuanya yang ada di input bakal dibawa, dijadiin satu file sebenarnya sama si GitLab untuk dia gabung-gabungin. Kalau contohnya tadi kan kita include statusnya sama include unit test, job unit testnya. Tapi kita mau ada perbedaan unit testingnya untuk spesifik repo workshop, kita tambahin variabel workshop. Maka dia bakal jalan. Oh ya, ini kalau kita mau skip ini kan jalan dulu. Kalau kita mau skip sebenarnya kita tinggal nambahin titik. Ya cukup pintar untuk ngasih untuk tahu kalau titik itu adalah template.
Itu adalah contoh sederhana ya. Tapi kalau teman-teman butuh apa aja yang di support sama GitLab, saya nggak bisa jelasin semuanya di sini karena keterbatasan waktu. Jadi teman-teman bisa buka ini aja, GitLab Keywords. Ya. Jadi di sini kita bisa tahu apa aja yang disupport sama dia. Contoh include pun sebenarnya ada banyak nih, ada include komponen, lokal, project, dan kawan-kawan. Lalu juga ada, kita bisa ngedefinisikan artifak yang bisa kita pindah-pindahkan filenya. Bayangin kalau kita setiap unit test ada sulit kan nggak mungkin juga. Kita bisa pakai artifak ini untuk ngepas hasil code kita ke satu job, job satu dan job lainnya. Lalu gimana kalau dengan flow testing? Kita bisa pakai yang namanya paralel. Paralel ini apa maksudnya? Paralel ini, kalau kita set, katakanlah ini test script paralel 5, maka jobnya bakal jalan 5 barengan. Kita bisa manfaatin buat apa? Kita bisa manfaat buat load test. Katakanlah satu job nge-load test 10.000 concurrent user. Kita mau tes 100.000 nih. Ya kita paralel 10 aja. Itu nanti bakal nge-hit service kita berkali-kali. Kita bisa manfaatin kayak gitu. Coba contohnya ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya fitur-fitur GitLab yang bisa teman-teman ekspor. Saya sangat menyarankan teman-teman kalau implementasi CI/CD selalu membaca dokumentasi, karena pasti ada aja tools-tools atau keyword-keyword yang nggak pernah kita pakai, tapi ternyata terbukti kepakai untuk kita di suatu case. Dan itu sering banget saya alami. Salah satu contoh saya bikin platform engineering, EDP ya, yang background prosesnya sebenarnya ada di GitLab CI/CD. Jadi saya nge-treat CI/CD ini sebagai serverless, seperti serverless. Jadi kalau ada kita invoke dari API, setelah di invoke maka dia bakal nge-run suatu logic. Logiknya ini dipas jadi suatu function atau suatu perintah apa. Bisa kayak gitu. Anyway, itu adalah contoh-contoh simple aja. Contoh cara kita menggunakan GitLab CI/CD, cara kita ngebangun CI/CD-nya seperti apa, seperti yang saya contohin, simple banget. Sekali lagi saya menyarankan teman-teman untuk membaca keyword-keywordnya biar tahu dan biar lebih familiar dengan tools yang dipakai. I think itu Mas Khalid, mungkin teman-teman jika ada pertanyaan, monggo. Atau banyak Pak pertanyaannya Pak. Boleh? Kita mulai pertanyaan pertama aja. Ini pertanyaannya, sebenarnya CI/CD sama GitOps itu sama atau beda Pak? Menarik. CI/CD sama GitOps itu kita bisa bilang, kayak saya sih mandangnya sama ya. Karena goals-nya itu adalah nge-automate proses yang sebenarnya bisa kita lakuin. Cuman di GitOps ada beberapa implementasi GitOps yang nggak tahu ya. Saya coba kasih gambarnya. Sambil menunggu Mas Galih ngasih gambar, menurutku ya kalau pandanganku GitOps sama CI/CD itu gampangnya, GitOps itu bagian dari CI/CD, tapi mungkin tidak keseluruhan gitu. Jadi istilah GitOps ini mulai muncul ketika kita pakai Kubernetes sebenarnya. Mulai di Kubernetes nanti ada tools kayak Argo CD, Flux, dan lain-lain yang tugasnya dia itu sebenarnya ada istilah namanya pull based deployment sama push based sama pull and push gitu. Nah, nanti di situ mulai akan kelihatan bedanya CI/CD sama GitOps. Kalau CI/CD yang tradisional CI/CD biasanya dia push only. Jadi dari GitHub, dia akan mengimplement langsung ke Kubernetes, kita harus kasih dia akses, si runner-nya kita kasih token ke Kubernetes gitu. Nah, sedangkan kalau GitOps, kayak Flux dan Argo CD itu kita berbeda. Jadi kayak gini kan, ini push and pull gitu. Iya, push and pull. Gitu. Karena si Argo-nya yang akan mendeploy di Kube kan, kita nggak perlu kasih token ke GitHub-nya. Betul. Ya, contohnya seperti ini ya, seperti yang Mas Khalid bilang tadi. Jadi kalau
CD itu dia cenderung push. Kita gampangnya gini, kalau kita menggunakan CD, ketika kita deploy ke Kube, maka yang di-run sama pipeline kita adalah kubectl run atau kubectl deploy dan kawan-kawan. Tapi kalau GitOps, kita di situ ada tools yang menengahi. Kalau di sini kan kita Argo CD nih. Jadi kalau di proses CD-nya kita, yang dilakuin sama runner adalah nge-push ke repository dari Argo CD itu. Nah, tugasnya Argo CD yang di cluster Kube kita, itu nge-pull manifest yang ada di repo Argo CD tadi untuk nge-synchronize dengan kondisi di deployment production-nya kita. Perbedaannya seperti itu. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, bisa dijelaskan nggak plus minus fitur CI/CD dari GitLab, GitHub, sama Jenkins? Atau paling nggak berdasarkan preferensinya Mas Galih aja? Menarik. Ini disclaimer, saya nggak pernah pakai Jenkins X yang katanya lebih cepat ya. Tapi cara pengalaman saya lebih suka menggunakan GitLab karena GitLab itu dia selalu embel-embelnya dia selalu bilang DevOps tool. Jadi di dalam GitLab itu sebenarnya udah banyak banget predefined tools yang bisa kita pakai. Dia bisa integrasi ke Durametric, dia bisa integrasi ke Kube mesin, dia punya registry sendiri. Jadi satu tools, satu platform tuh menghandle banyak part. That's why saya suka GitLab. Dibandingkan Jenkins yang Java based, yang kita harus manage orkestratornya sendiri dan kawan-kawannya, saya rasa cukup costly ya di secara SDM sama secara infrastructure cost, lebih berat di Jenkins. Sesuai saya lebih memilih ke GitLab. Bitbucket sebenarnya juga cukup bagus, tapi preferensi masing-masing. Bitbucket itu saya nggak suka warna birunya. Ini preferensi banget sih, saya nggak suka warna birunya. Lalu GitHub Action saya juga, GitHub Action itu saya nggak kesulitan ketika, jadi jawabannya preferensi ya, tapi GitHub Action itu saya nggak suka karena dia nggak bisa kita define stakes-nya, tapi kita harus define-nya sequential secara berurutan kalau GitHub Action. Install runner-nya juga GitLab Runner jauh lebih mudah sih daripada, menurut saya lebih mudah daripada GitHub Runner ya. Gitu. Preferensi masing-masing sebenarnya. Saya bakal nyaranin buat Mas siapa ya yang tanya tadi? Mas Odon, Bagus. Mas Bagus Ramadan. Oh, Muhammad Bagus Ramadan. Saya lebih nyaranin Mas Bagus Ramadan bisa coba dulu masing-masing biar tahu preferensinya. Ya sih. Kalau aku disuruh milih mungkin sekarang, karena aku udah terbiasa pakai GitLab 5 atau 6 tahun pakai GitLab ya. Tapi aku sekarang nyaman pakai GitHub karena nggak tahu kenapa integrasinya lebih mudah aja karena dia sudah banyak as is image-nya, kayak kalau kita mau contoh kita mau authenticate ke Google Cloud gitu ya, itu mereka udah nyiapin template khusus yang kita nggak usah jalanin script panjang gitu. Nah, di GitHub Action banyak kayak gitu. Kalau Jenkins X, aku pernah pakai di salah satu klien, jujur aja berat Pak. Bukan berat ini, dalam arti gap knowledge-nya berat ngejarnya. Karena dia jalan dengan sesuatu yang nggak umum aja, nggak kayak kalau pindah dari GitLab ke GitLab Action, GitLab Pipeline ya ke GitHub Action easy, atau sebaliknya juga gampang. Kalau ke Jenkins X ini memang disarankan untuk orang-orang yang biasa pakai Jenkins yang sebelumnya. Tapi nggak lebih kencang nggak? Kencang. Oh, kencang. Menarik. Ya. Instance creation-nya kan nggak iso di skip Pak, maksud kondisinya udah di skip kan, runner-runnernya gampang karena dia nggak perlu lagi kayak kita yang di dalam runner nanti kita bikin docker kan dan lain-lain, proses download image dan lain-lain. Oh. Pertanyaan selanjutnya, runner itu berarti semacam computing instance, ya? Iya, jawaban sebenarnya iya. Ya, jawabannya iya. Computing instance-nya apa aja bisa isi itu kalau di AWS VM lah ya. Bisa Kube, bisa Docker mesin juga bisa. Bahkan saya punya runner di kantor gitu, buat proses boot. Sepakat, aku juga. Jadi ya banyak hal yang bisa jadi runner.
Terus ya lucunya adalah kalau ini ya, kalau kalian punya tim mobile, terutama mobile-nya itu adalah iOS, itu kita nggak bisa pakai CI/CD dari GitLab as is. Biasanya kita butuh Mac Studio. Nah, Mac Studio-nya ini kita konekin sebagai runner dari GitLab, gitu, repository kayak gitu. Jadi ya itu computing instance yang kita pakai untuk melakukan building ya Pak Lea. Yang dipakai untuk nge-build, untuk ya menjalankan si stage yang tadi tulis itu. Itu bisa nggak jalan tanpa runner? nggak bisa dong, Nggak bisa kan? nggak bisa dong. Ya benar. Sepakat. Mas izin tanya, kapan harus pakai instance runner, group runner, sama project runner? Instance runner, Instance oke, runner ini kayaknya shared runner sih. shared runner ya. Yang pertama kalau enterprise level jangan pakai shared runner yang dari GitLab. Karena bakal banget berurusan sama perauditan dan kawan-kawannya. Lalu group runner dan project runner, maksudnya kan kalau tadi saya punya project namanya workshop, terus ada grup di atasnya gitu. Kapan kita memilih sesuai dengan kebutuhan jawabannya? Contohnya, ada runner yang spesifik dibuat untuk kebutuhan tim security dan hanya boleh jalan di project-projectnya tim security. Maka saya bakal lebih memilih menggunakan runner yang, jadi kalau di GitLab, runner itu pasti terhubung sama sebuah token ya. Tokennya itu bisa di-create dari project, atau dari grup, atau dari organization level. Kalau saya menggunakan yang project, ketika saya mau spesifik runner-nya boleh jalan di project itu. Atau kita kalau ngomongin cost, runner kan pasti computing resource, di situ kita bisa kasih tag. Kalau di PM kita bisa ngukur cost-nya si runner-nya tim security ini butuhnya berapa duit. Maka saya bakal kategoriin runner ini menggunakan project runner. Tapi kalau hal-hal yang lebih general, boleh di-share, maka saya bakal nge-setup runner-nya di level group. Jadi semua repo di dalam group tersebut begitu bisa menggunakan teks runner tersebut. Ya, sepakat. Apakah runner bisa dengan Kubernetes cluster? Kalau bisa penggunaannya baik tepat untuk runner di Kubernetes kapan ya? Aku mungkin bantu jawab yang ini deh. Bisa, jawabannya sesimpel itu bisa. Kapan dipakainya? Ya kalau satu, teman-teman sudah punya orang yang capable untuk manage Kubernetes. Itu. Proses deployment-nya nggak as-is, nggak simple. Pakai Helm, iya, tapi manajemennya nggak gampang nanti. Kalau teman-teman punya kayak template yang mau dipasang di dalam kayak apa namanya runnernya, kalau teman-teman pakai VM itu nanti bisa konfigurasi toml-nya dengan gampang. Kubernetes ini nggak se-as-is itu kalau mau konfigurasi gitu. Kemudian kapan sebenarnya Kubernetes dipakai lagi kalau teman-teman mau hemat, mau pakai model Kubernetes-nya elastik, kayak kalau yang di AWS ECS ya, yang elastik, yang nggak perlu manage si nodenya, atau kalau di GCP kayak autopilot gitu. Jadi ketika nggak ada job ya scale down banget sampai zero kan. Gitu. Tapi kalau lagi ada job dia bisa naik scale up kan, ya bebas angkanya berapa kayak gitu. Salah satunya. Terus ya tadi aku rasa oh ya di AWS ada namanya Fargate ya benar kayak gitu. Kalau teman-teman punya Kuber di on-prem gitu ya, di manage sendiri, ya boleh sebenarnya, tapi nggak akan terlalu kerasa bedanya sama pakai VM aja. Gitu. Akhirnya jawabannya sebenarnya tergantung kebutuhan dan budget sih. Budget. Pasti runner di VM itu secara performa bisa lebih kita tuning lagi biar lebih kenceng. Ya. Kapan kita pakai runner VM? Salah satu contohnya ketika kita mau build Windows application kan. Maka kita butuh runner yang VM Windows atau mungkin PC Windows. Tapi ketika kita cuma mau code scanning, lalu kita mau build image Docker, ya pakai Kubernetes nggak masalah. Asalkan dengan resource yang memadai. Kalau di saya, di Stockbit sendiri, dan juga beberapa perusahaan yang saya tahu, ketika menggunakan kita bakal pakai runner di Kube cluster ketika pertama reponya banyak. Karena kenapa? Karena cost tadi. Katakanlah ada 100 repo dan aktivitas dalam waktu bisa 30 job jalan itu.
Kalau pakai VM bayangin nge-spawn 30 VM, berapa cost-nya? Lebih murah nge-spawn 30 pot yang mungkin 5 pot jadi cuma 1 VM. Jadi akhirnya ya bisa-bisa aja untuk beberapa job. Jadi tergantung kebutuhan banget sih. Ya kayak tadi boot Windows nggak mungkin pakai runner Ruby. Ya, sepakat, sepakat. Pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau deploy-nya ke Docker dulu, baru ke GitLab, apakah bisa? Maksudnya Maksudnya, registry kali ya, image registry kali. oh, image registrinya diupload ke Docker registry, baru diupload ke GitHub artifak, GitLab artifak gitu. Nggak Mungkin paham, seperti. nggak nangkep question-nya sih aku sebenarnya. Cuman kalau ngomonginnya konteks image registry ya, saya bakal menyarankan registrinya menggunakan tempat di mana runner dan juga deployment-nya berjalan. Contoh kalau pakai AWS, saya bakal lebih nyaranin pakai ECR, registrinya AWS, daripada registrinya GitLab ataupun Docker. Kenapa? Pertama kita bakal berurusan sama data transfer. Bayangin kalau kita tiap kali build nge-pull dari Docker ya, kita download, Ya, dan itu kan cost-nya lumayan ya. Better kayak gitu. Dan juga katakanlah kita punya Kube, terus kita punya deployment yang kita simpan di Docker. Mungkin di Docker atau mungkin di GitLab Registry, kita bakal bergantung sama dua third party itu. Ketika mereka down, kita nggak bisa scale up karena node-nya nggak bisa dapat image. Tapi kalau ECR kan digaranti, at least digaranti sama AWS untuk selalu up dan selalu available di internal zone-nya mereka. Akhirnya mungkin maksudnya kayak gitu, Mas Anonymous. iya, sepakat sih. Sama kalau aku ngomong GitLab, kayak artifak untuk GitLab itu dipakainya lebih ke kalau, ya sesuai namanya ya, artifak dari web kayak, contohnya kalau teman-teman pakai Maven, terus Maven-nya kan akan bikin banyak apa plugin, jar file dan lain-lain. Nah, itu disimpan di artifak aja biar downloadnya cepat gitu loh, satu tempat yang sama dengan cluster si GitLab-nya kalian sendiri gitu. Runner dan artefaknya bisa satu area. Ada insight terkait implementasi CI/CD yang optimal di large monorepo nggak? Case-nya semua kode front-end, back-end, share, disimpan di sini dan ada 10 kontributor tim. Monorepo ya? Labirin sih ini. Ya, tapi sebenarnya kalau aku mungkin menyarankan aja ya, aku nggak bisa bilang ini best practice, silakan dicoba. Walaupun monorepo, tapi tetap CI/CD-nya, job-nya setidaknya dibikin segmentasi. Jadi segmentasi job berdasarkan trigger. Jadi dibikin aja YAML-nya berbeda. Terus YAML-nya nanti ada kondisi dia hanya akan listen kalau ada changes di folder, contoh folder front end, folder back end gitu. Jadi dia biar nggak nge-trigger semua job. Kalau jobnya jadi satu, terus cuma jadi satu image besar, satu proses, dia ke-trigger end to end nanti. Jadi kondisionalnya dipakai kalau monorepo. Jadi tetap biar ada segmentasi. Itu sih nggak pernah beneran pegang soalnya jadi nggak ada pengalaman jauh. Ya, kebetulan aku cukup banyak ngurusin monorepo. Jadi kayaknya paling gampang ini ya, Mas Anonymous. Saya lebih nyaranin kayak gini. Katakanlah ada folder namanya BE user, terus di sini juga ada FE user, lalu ada BE out. Maka seperti yang Mas Khalid bilang tadi, kita manfaatin yang namanya rules sama trigger. Jadi rules itu ini ya, kalau di GitLab rules itu kita bisa ngedetek dia cuma bisa jalan ketika jobnya ini cuma bisa jalan ketika ada changes di specific path. Contohnya tadi kalau kita pembagiannya seperti yang saya show tadi, kalau ada changes di sini di BE user, maka jobnya untuk BE user doang yang jalan. Cara jobnya biar bisa jalan gimana? Pakai yang namanya trigger tadi. Jadi itu kayak mix and match keywordnya aja sih. Tapi beda cerita lagi kalau di dalam BE
BE user ini ada FE, terus di sini ada BE. Saya rasa ini bukan sesuatu yang oke ya kalau buat development, karena ini bisa bikin banyak masalah lah, ini branchingnya gimana, rilisnya gimana. Jadi kalaupun emang monorepo, jangan disamain konteks anal front end dan back end. Kalau bisa, kalau nggak bisa, projectnya dibedain, folderingnya yang dibedain, biar lebih waras lah. Saya lebih suka biar kita lebih waras ngurusin. Kalau masih nggak bisa juga, resign aja berarti ya. biar tetap waras kan Pak, biar tetap waras. Kalau perusahaannya udah nggak waras, kitanya aja yang waras. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering bikin atau modify pipeline dalam environment production? Sesering mungkin. Sesering mungkin. Kalau teman-teman bisa research, bisa menemukan flow yang lebih baik, jadi implement, nggak apa-apa. Perubahan pipeline itu aku rasa nggak destruktif, nggak kayak kalau teman-teman ngupdate cluster atau semacamnya. CI/CD ini nggak akan destruktif banget kok. Mentok-mentok ke delete ya Mas. Ya, nggak apa-apa lah, sekali-sekali adrenalin gitu. Aman-aman. Aku rasa Aman. bisa dilakukan kapan aja dalam banyak kondisi. Bagaimana cara menyamakan environment antar saat running di lokal dan saat sudah di production? Ya dengan menggunakan standar yang sama, end-to-end dependensinya sama, kayak satu di deploy-nya pakai Docker ya, kontainer. Jadi dia semua dependensi sudah di-declare di Docker, di-build bareng jadi satu image. Kemudian kalau dia ada dependensi ke external tools, ya semua external tools-nya sama. Jangan sampai kayak di lokal pakainya DB-nya MySQL, di production pakainya Postgre. Ya nggak jalan nanti kan, tiba-tiba beda strukturnya gitu. Atau semacamnya, kurasa. Jadi semua end-to-end dependencies disamakan, terus aplikasi dibundle jadi satu image kayak Docker, sebisa mungkin sih harusnya jalan. Setuju. Yuk, pertanyaan selanjutnya. Eksekutor di GitLab Runner itu kan ada banyak seperti Shell, SSH, Docker, dan Instance. Masih belum paham fungsi dan perbedaannya, Pak. Eksekutor ini sebenarnya kalau di runner itu saya kayak jenis ya. Contohnya gini, kalau shell otomatis ketika kita install runner di PC atau di server Linux dengan eksekutor shell, maka script yang kita taruh di section script di job tersebut, dia bakal dijalanin seolah-olah nge-remote shell tersebut. Jadi kalau kita download atau kita modify something, dia bakal langsung nge-reflect ke Linux-nya, ke VM-nya, karena kita pakai shell. Terus kalau Docker, maka yang dilakukan adalah nge-spawn Docker container baru, dan semua job kita jalan di Docker ini, bukan di shell-nya Linux, di host-nya tadi. Lalu ada lagi Docker mesin. Dulu ini udah deprecated, tapi namanya Docker mesin. Docker mesin itu kita install ke VM. VM ini sebagai controllernya. Ketika ada job masuk, dia bakal nge-create VM baru, tapi di dalamnya ada Docker. Namanya Docker mesin. Jadi perbedaannya hanya lokasi eksekutornya. Terus gimana kalau kita eksekutornya runner shell yang nggak diinstal di Linux kosongan, lalu kita jalanin komen Docker full, ya nggak bakal jalan karena di shell-nya nggak ada Docker gitu. Perbedaannya itu seperti contoh seperti ya paling zamannya itu kayak lokasi kita nge-execute script-nya sih, eksekutor itu. Yuk, benar. Lanjut, Pak. Ah, ini aku nggak bisa jawab sebenarnya. Kalau Tekton gimana, Mas? Bagus nggak? Bagi yang Jujur saya nggak awal-awal pernah, coba CI/CD, nggak pernah pakai, jadi nggak bisa nggak pernah. jawab. Sorry, saya juga Atau nggak salah pernah. jawab. Mungkin ada yang pernah pakai Tekton, teman-teman di chat. Iya. Mangga open mic nggak apa-apa loh. Saya nggak pernah pakai Tekton Circle CI itu nggak pernah. Tekton. Base-nya CRD. Iya.
Iya dah. Iya. Hmm. Tapi Install teknologi. yang maksudku adalah integrasinya ke repositori yang aku belum pernah. Ya Hmm. pernah dengar semuanya, tapi nggak pernah konfigurasi. Oh. Nah, lebih dia sebenarnya mirip-mirip sama GitLab Runner yang diinstal di Kube. Cuman, ya, saya nggak pernah sih. Oh, ada pertanyaan lain. Terakhir kayaknya ini di Q&A. Mana tadi terakhir? Kalau run automation test untuk Android, pakai runner on-prem, bare metal atau VM khusus, Mas? Soalnya dulu pakai runner yang modelnya VM lemot karena masalah virtualisasi. Betul. Saya juga ngalamin itu. Akhirnya saya minta IT helpdesk di kantor buat nyisain satu PC dan Iya. saya install sih. Itu anu ya, Pak, jalanin kayak Android Studio gitu ya? Ada banyak sih dia kayak kalau di tempatku kan dia punya Android apa sih namanya kayak device farm gitu loh. Oh Bukannya dia iya, iya, sebenarnya pakai nggak jadi device device farm. founding, bener. Jalan itu kalau kita pakai VM otomatis kan kontainer jalan di kontainer terus ada simulator gitu. Itu bikin cukup lambat sih. Auto-nya gitu sih. CI/CD yang related sama mobile sama desktop application itu menurut saya salah satu yang cukup challenging karena banyak banget dependensinya, automation testingnya nggak secepat itu kalau di kontainer, image-nya gede-gede, jadi saya lebih prefer pakai PC kantor sih kalau ada. Saya belum tahu cara optimize-nya, jujur aja saya kalau permobilan standarnya saat ini approach yang paling suitable ya PC yang nggak pakai itu. Ya, ada lagi teman-teman pertanyaan. Padahal ya, Tekton itu yang saya baca pas ngerunning jobnya dijalankan as container job-jobnya. Container ya. Menarik sih kalau coba ya. Saya juga belum pernah. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman atau ada yang mau sharing di tempat yang Ada teman-teman sebenarnya Pak, gimana? satu pertanyaan terakhir aja Pak, kita buat jadikan Oh, penutup. oke, Ada oke. perbedaan nggak antara CI/CD untuk data engineer sama software engineer? Data engineer. Kalau CI/CD. CI/CD ini data engineer itu gimana? CD-nya sebenarnya memang beda sih. Di data engineer itu mereka tetap punya pipeline, tapi pipeline-nya itu biasanya modelnya bukan CI/CD. Jadi dia event driven trigger gitu. Jadi contoh ada data masuk, dia men-trigger satu jobnya ini tugasnya untuk ngefilter data. Filter data selesai, ditaruh di database lain, ini nge-trigger satu proses baru lagi, muncullah annotation gitu contohnya. Nah, ini sebutannya pipeline, tapi pipeline ini berbeda dengan CI/CD, dia nggak di state di awal gitu. Jadi modelnya emang mainannya nanti di message broker, mainannya event driven gitu namanya teman-teman. Kalau KETL CI/CD-nya, gitu. ya kalau CI/CD-nya sih biasanya kalau untuk build image Docker ya sama aja. Anggaplah nanti punya punya satu tools pakai Python ya. Python tujuannya untuk ngefilter data, ngebuild ke Docker image-nya ya pakai CI/CD yang sama aja kayak di ini, sama kayak kita di software engineering normal. Hmm. Memang kalau pakai data perdataan biasanya pakai Airbag itu dia juga bisa transform data yang masuk gitu ya. Atau mungkin di split kemana gitu. Nah itu pipeline-nya terus seperti itu sih. Ya, oke. Aku rasa cukup banget Pak kita hari ini. Tidak terduga panjang. Kupikir akan selesai jam 8 dan belum Sama. makan malam. Dan belum makan malam ini karena aku pikir selesai jam 8.
Tapi nggak apa-apa. Thank you banget Galih, thank you banget semua yang join. Ini seperti biasa, recordingnya akan aku upayakan selesai secepatnya. Besok kayaknya aku full occupied karena ada ngisi acara di Solo, jadi mungkin hari Minggu lah aku upload dan aku share ke grup. Nanti di Telegram, di Discord akan ada. Gitu. Nanti aku minta modulnya Mas Gali ini juga sih, tadi belum kebagi modulnya. Mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi teman-teman di sesi selanjutnya. Thank you. Selamat malam. Happy weekend semuanya. Semuanya Kecuali Galih yang masih kerja besok. Happy weekend semua. Bye-bye. Thank you. Semuanya. Ikan recordingnya dulu.